Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dan langit beserta isinya serta menciptakan surga dan neraka dan menciptakan bumi serta isinya dan juga Allah wa Ta'ala menciptakan para jin, maka Allah berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Khawatirnya para malaikat dengan penciptaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, para malaikat khawatir akan dosa-dosa manusia karena suka merusak di muka bumi dan suka menumpahkan darah, saling membunuh dan lalai dalam ibadah. Karena khawatirnya para malaikat ini, mereka pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah Tuhan kami, mengapa engkau menciptakan makhluk selain kami, sedangkan kami selalu bertasbih, bertahmid dan menyembah-Mu ya Allah, sedangkan manusia yang akan engkau ciptakan akan merusak di muka bumi dan saling menumpahkan darah." Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan manusia atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang terbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkannya roh ke dalamnya tubuh Nabi Adam dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Pembangkangan iblis. Setelah Nabi Adam alaihi salam sempurna sebagai manusia, para malaikat langsung bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kecuali iblis yang tetap berdiri dan enggan bersujud. Kesombongan iblis tidak mau bersujud, karena sombong dan angkuhnya iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, "Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Lalu iblis berkata, "Bahwa aku lebih mulia dari Adam. Adam diciptakan dari tanah sedangkan aku kau ciptakan dari api." Dengan kecongkakan iblis ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis dari barisan malaikat dan melaknat sampai hari kiamat serta dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa rasa malu dia memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dan dia iblis mengancam akan menggoda anak cucu Nabi Adam dari segala penjuru untuk menyesatkan, sehingga keturunan anak cucu Nabi Adam lalai dalam ibadah dan keluar dari jalan yang lurus. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Nabi Adam alaihi salam diberi pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan membuktikan bahwa hikmatnya benar dalam menunjuk Adam sebagai khalifah di muka bumi. Allah memerintahkan kepada Adam untuk mempelajari nama-nama benda yang ada di alam semesta. Kemudian, Allah memperagakan benda-benda tersebut di depan para malaikat dan menantang mereka untuk menyebutkan nama-nama tersebut jika mereka merasa lebih tahu daripada Adam. Para malaikat tidak dapat memenuhi tantangan tersebut dan mengakui bahwa pengetahuan mereka terbatas hanya pada apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Mereka mengaku bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah kemudian memerintahkan Adam untuk memberitahukan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat. Setelah Adam melakukannya, Allah mengingatkan para malaikat bahwa dia mengetahui segala rahasia langit dan bumi, serta mengetahui yang akan terjadi dan yang tersembunyi. Nabi Adam alaihi salam hidup di surga. Nabi Adam hidup di surga dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, dan ketika Nabi Adam tidur diciptakannya Hawa dari tulang rusuknya. Ketika Nabi Adam bangun Hawa sudah berada di sampingnya, lalu Allah berpesan kepada Nabi Adam dan Hawa, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati." Tipu daya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Kebencian dan iri dengki iblis kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam iblis dikutuk dan dilaknat serta diusir dari surga, maka iblis mulai mengatur rencana untuk menyesatkan Nabi Adam dan Hawa.
Iblis berkata kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa jika kalian memakan buah tersebut makan akan kekal abadi dan menjadi malaikat. Awalnya Nabi Adam dan Hawa menolak rayuan iblis. Karena rayuan dan tipu daya iblis terus-menerus dan pada akhirnya mereka Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Allah, maka Allah berkata kepada mereka berdua, Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sadarlah ia bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan Hawa dan mengampuni dosa atas apa yang mereka lakukan. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Maka Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi menjalani hidup yang berbeda di surga. Mereka hidup dengan suka dan duka, dan melahirkan yang akan menurunkan berbagai macam umat manusia yang berbeda tabiat kulit dan kecerdasan. Keturunan Nabi Adam dan Hawa ini yang akan menjadi umat manusia yang berkelompok bersuku-suku serta berbangsa-bangsa, satu dan yang lain saling membunuh menindas dan menganiaya, sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi dan Rasul-Nya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar yang Allah ridhoi. Dalil kisah Nabi Adam alaihi salam terdapat pada Al-Quran dalam beberapa surah diantaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Demikianlah kisah singkat Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab.